Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Undang tekan terakhir putih. Hadis keberapa? Terakhir pembahasan hadis tentang bentar, mutolah aku kaduan berarti. Idza amarahum niku inna atqakum wa a'lamakum billahi ana qauluhu sallallahu. Nggih, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi' asyar. Hadis yang ke-14. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatake saking sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Saking anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Yadkhulu mlebu ahlul jannati sapa ahli swarga. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Ahlul jannati sapa ahli swarga al jannata ing swarga. Wa ahlun nari ay wa yadkhulu ahlun nari lan mlebu sapa ahli neraka annara ing neraka. Summa yaqulu nuli dawuh keri-keri dawuh Allahu sinten Gusti Allah taala. Dawuhe tentune ring kene para malaikat akhriju podo ngetokno sapa sira kabeh malaikat. Nanti kalau ada yang cetakannya tidak sama dengan saya matur ya. Akhriju podo ngetokno sapa sira kabeh para malaikat man ing wong. Man ing wong kana kang ana. Fi qalbihi iku tetep ing dalem atine man. Sing ana apa? Mithqalu habbatin. Dadi isime kana mithqalu habbatin apa bobote sak wineh. Mithqalu habbatin apa bobote sak wineh min khardalin. Saking sawi ngoten. Min khardalin saking sawi min imanin min bayane min imanin bayane saking iman fayakhrujuna mongko padha metu sapa man wong akeh kan fayakhrujuna mongko padha metu sapa wong akeh minha saking nar. Berarti yakhrujuna wong akeh ki yang dimaksud ahli neraka. Minha saking nar. Keadaannya piye? Qadis waddu, teman-teman was buleng iteng-iteng sapa? Ahlun nar. Qadis waddu, teman-teman was iteng-iteng gosong-gosong sapa? Ahli nar. Yang merasa gosong enggak usah minder biasa. Ini keadaan di akhirat. Makanya di dunia jangan sama dengan akhirat. Yang gosong di dunia harus mencorong di akhirat. Dunya weteng, akhirat weteng. Na'udzubillah min dzalik. Fayulqauna mongko den uncalake sapa ahlun nar. Fayulqauna mongko den uncalake sapa ahlun nar fi nahril hati. Punya saya pakai tak. Ana sing fi nahril hayai mboten. Hamzah. Mboten. Wonten cetakan-cetakan murahan ya monggo. Mboten nggih. Wonten. Adib biasane.
Iku nek hayake ora di hayak iku. Ya, fi nahril hayati ing dalam segara kehidupan. Segara urip. Nek fi nahril hayai segara kisinan ada isin sing. Fi nahril hayati ing dalam segara kehidupan fayam butuna mongko padha tukul sapa ahlun nar. Mongko padha tukul sapa ahlun nar kama kaya barang. Tambutu kang tukul. Tanbutu kang tukul al-habbatu. Apa biji. Biji ku apa bahasa Indonesia nih? Betul maksudnya kanggo nanem apa? Benih ya. Benih. Al-habbatu apa benih fi janibis saili ing dalem sandinge kali segara boleh. Fi janibis saili ing dalem sandinge kali. Alam taro ana ta ora weruh sapa sira. Alam taro ana ta ora weruh sapa sira annaha ing sak temene habbah. Annaha ing sak temene habbah takhruju iku tukul atau metu apa habbah. Takhruju iku tukul metu apa habbah safraa hale warna kuning. Safraa hale warna kuning multawiyatan kang goyang-goyang. Mutamayilah kena angin iki lho. Kang goyang-goyang. Tapi tanpa lagu dangdut. Pun ya, kita membahas masih di Kitabul Iman dan yang terakhir kita ulas sedikit bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya diri beliau adalah orang yang paling takwa dan orang yang paling tahu kenal banget makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dawuh ini keluar ketika para sahabat itu merasa tidak bisa seperti Rasulullah dalam perihal keimanan dan kualitas keimanan. Mereka mengatakan inna lasna kahayatika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini enggak sama dengan jenengan. Jenengan itu sudah nabi, udah gitu ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosane jenengan mbok menawa ya. Jenengan wis nabi mbok menawa jenengan lakoni dosa, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang, Allah tidak akan menganggapnya pernah ada, tidak pernah. Bahkan kesalahannya nabi itu bisa jadi syariat. Iya betul, orang syariat ya. Jangan pede. Maka ketika Kanjeng Nabi itu diprotes sama sahabat seperti itu. Nabi kok enak, nabi maksum, dosa ora bakal dosa kan. Kan seakan-akan itu kalau itu yang punya pangkat itu kita kan artinya privilege kan. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, "Loh aku masih nabi, masih apa? Orang yang selalu diampuni oleh Allah dosanya, bahkan dimaksum, dijaga ya, dijaga dari perbuatan dosa. Gitu-gitu saya masih paling takwa loh. Saya masih paling makrifat daripada kalian." Tandanya apa? Ketika ibadah tawar romat kodamahu sampai kedua kakinya Kanjeng Nabi apa bengkak, bahkan pecah-pecah saking abote lingi ibadah. Ngono aku serti dadi nabi ngibadahku je mempeng. Justru kalian yang enggak seperti saya harusnya lebih mempeng loh. Maka Kanjeng Nabi di momen itu dan bahkan Imam Bukhari menaruh hadis di situ di step yang itu adalah mengajarkan semakin lama itu harusnya orang yang takwa itu tidak merasa pede kalau dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ini terjadi pada kita ya, apalagi nanti Ramadan, merasa sudah dapat Lailatul Qadar. Kejadian kejadian, merasa sudah dapat Lailatul Qadar, sudah dibocorkan oleh Gus Anik misalnya gitu ya. Untuk Lailatul Qadar aman gitu. Turah-turah gitu ya. Harap ora terawih ora masalah kan. Akhirnya kan terjadi kecongkaan orang ibadah ya. Terjadi kesombongan orang ora apa-apa wis winganane Lailatul Qadar tanggal 9 misalnya. Ini bukan bocoran, saya belum dapat bocoran ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah kan orang-orang seperti kita itu
Orang-orang yang seperti ini akhirnya lama-kelamaan takwanya hilang, lama-lama kelamaan imannya juga akan hilang. Ngandel ke Lailatul Qadar. Justru orang yang tahu adanya Lailatul Qadar harusnya ya tingkat kualitas di malam-malam yang lain juga harus lebih tinggi. Nanti dalam waktu dekat besok malam Rabu ada malam nisfu Sya'ban. Wong elingi mas nisfu Sya'ban. Iya. Wong elingi mas nisfu Sya'ban. Harusnya halul mukmin, keadaannya orang mukmin itu tidak sama dengan orang banyak. Ngeten niki wong-wong ya elinge ya malam nisfu Sya'ban nek sebar ya bar, sebar iki engko ngadepi Ramadan, menu buka puasa, ngabuburit di mana, kira-kira pondok libur kapan ya. Ya kan ngono to pikirane. Nah ini bukan halu ahli taqwa wa ahlil iman. Ini bukan sikapnya orang yang takwa dan orang beriman. Makanya di hadis yang lain sahabat Usamah bin Zaid itu pernah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, jenengan itu kalau bulan Sya'ban saya perhatikan kok puasanya lebih banyak ya daripada bulan-bulan yang lain. Itu kenapa itu? Padahal kita tahu di bulan Sya'ban itu bukan bulan Muharram, bukan bulan yang dimuliakan seperti 4 bulan yang lainnya ya. Bukan Ramadan juga, bukan Muharram, bukan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa sampai Kanjeng Nabi kalau puasa lebih banyak di Sya'ban daripada bulan yang lainnya? Skip dengan Ramadan ya tentunya. Kalau Ramadan kan wajib. Terus kata Kanjeng Nabi, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Ya betul. Saya puasa di situ karena banyak sekali manusia lupa akan bulan Sya'ban sing dieling-eling Ramadan. Wis ngene iki malah wis ngeling-eling untuk angpau piro, nek sing cah cilik-cilik, nek sing wong berkeluarga engko iso ngeki anak bojo piro, THR piro. Akhirnya semuanya berubah, yang awalnya iman, takwa, ibadah ya, keluar dari Ramadan imanan wahtisaba. Akhirnya bukan imanan wahtisaba, parselan iya parselan gajianan ya, gaji 2 kali lipat ya. Maka ini sebenarnya yang sudah diwanti-wanti sama Rasulullah SAW dan dikode sama Imam Bukhari. Nah, iman itu bertahap dari sedikit demi sedikit. Ya, kamu lakukan sebisa kamu. Kamu bisa ifsya'us salam. Kamu bisa it'amut ta'am. Kalau sudah bisa naik lagi menjadikan Allah dan Rasulullah menjadi orang yang kamu cintai, sosok yang kamu cintai mengalahkan yang lain. Kemudian beliau mengajarkan kita hubbul ansor ya. Dan sampai pada akhirnya tahapan ini ketika Anda sudah merasa di puncak, ketika sudah merasa wah tambah suwe ibadahku tambah akeh, dalail hatam bendino, kemudian basyairul khairat juga hatam bendino misalnya ya. Kemudian Masya Allah baca burda Quran 1 hari 1 juz misalnya. Mudawamah, itu nanti ada di posisi tiba-tiba hati, wah kayaknya aku rada keren. Pasti. Semuanya merasa gitu. Maka itu diingatkan sama Kanjeng Nabi, sama Imam Bukhari. Ketika di posisi itu, eleng, kita itu masih kalah jauh dengan Rasulullah. Kita ini masih perlu yang namanya mendandani awak. Makanya kata beliau, inna atqakum ma'alamakum billahi ana. Masih aku nabi, walaupun saya seorang nabi yang jelas sudah diampuni, pasti takwa saya lebih tinggi daripada takwa kalian. Makanya ngibadahku tak pol kayak beda dengan kita, wah santai. Ya, makanya ini untuk bulan Ramadan ini alhamdulillah kita belum dapat isyarah apa-apa, jadi kita nanti insya Allah semangat terus untuk ngibadahnya ya. Jadi makanya Ramadan khususnya kita berpacu berpacu untuk berlomba-lomba mencari pahala. Yuk kadang kalau bosan ada enggak masalah, tapi bukan berarti merasa paling soleh, apalagi sudah merasakan Lailatul Qadar, sudahlah, yang lain enggak usah, enggak apa, jangan seperti itu ya. Nanti kita belajar sedikit-sedikit. Ini fenomena yang ada. Nanti yang ada di masyarakat juga seperti itu, nggih. 10 pertama soft masih full. Nanti 10 kedua tinggal separuh, 10 ketiga tinggal 3 orang. Meneh takbiran, wis ora ana wong takbiran niku. Saya tuh ngapunten iki saya buka kartu ya. Ada masjid yang mana sekarang saya bertugas. Itu masjid itu lucu. Lucunya ketika kalau malam
bodoh, ini ku nggak ada orang. Maka ketika di tengah-tengah darusan malam 24 atau malam 25, malam 23 kan ada darusan tuh. Ketika orang-orang yang jamaah itu dikasih snack, maka di dalam snacknya itu ada kupon voucher. Yang mana bisa diambil di malam takbiran. Biar masjidnya rame, piye jal bayangno. Ganjaran dijoli karo beras ada di ganjaran takbiran. Semua orang itu tahu fadilahnya takbiran itu luar biasa, semalam suntuk dari malam sampai fajar. Tapi kan jarang orang melakukan. Itu di masjid saya bertugas, itu sampai ngakaline koyo ngono serak popo. Kita kasih uang untuk uang pengadaan door prize atau pengadaan apa bingkisan, isine gula, teh, lajeng apa jenenge beras sama minyak goreng, mie. Ya. Bayangno ganjaran diijoli mung iku tok. Berarti betapa rendahnya tingkat keimanan kita. Tapi kalau gak digitukan masjid mesti sepi biasa. Makanya saya juga ya Allah merasakan juga jadi panitia takbiran ki apa jebule ya. Ngurip-ngurip masjid iki ya angel ya. Sing akeh tuh tekdung-tekdung teng ngene Jawi delok wong lewat. Sing akeh biasanya malam takbiran delok wong lewat. Betul ya? Betul ya. Mungkin yang ngene daran iku bisa nutup jalan ya biasanya iku lah ya oh Gusti. Maka ini sebenarnya ya apa namanya kemunduran banget bagi kita. Di zaman Rasulullah gak ada seperti itu. Takbiran wae, ra usah karo trek-trekan, gowo apa meneh? Ogoh-ogoh ya. Wong malam takbiran kok semetu ogoh-ogoh setan-setan ngono iku lho gumun aku. Kok iso ya. Lalu kemudian setelah itu ini hadis, kemudian lanjutannya ini sebenarnya bukan penguat bagi orang-orang yang amalnya kurang ya. Sekali lagi, ini adalah bisyarah. Bisyarah bagi orang-orang yang sudah melampaui tahapan-tahapan tadi. Imannya tambah kuat, tambah nikmat, tambah ngerasa ibadah itu nyaman. Maka Imam Bukhari baru memasukkan hadis ini. Maka hadis ini tidak ditaruh di awal. Kalau ditaruh di awal, ini pasti orang pokoknya habatun min khardalin minal iman dakhalal jannah. Karena artinya gini, suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya nanti di akhir zaman di hari kiamat yadkhulu ahlul jannah al jannah. Yang menjadi ahli surga nanti perginya ke surga. Yang menjadi ahli neraka masuknya ke neraka. Tapi tiba-tiba summa yaqulullahu ta'ala. Tiba-tiba Allah memandangkan suaranya menunjukkan perintahnya kepada para malaikat. Apa kata Allah? Akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman. Wahai para malaikat, keluarkanlah semua ahli neraka yang mana di dalamnya ada keimanan walaupun seberat biji sawi. Coba bayangkan hadis ini tadi di awal. Ini enggak bakal soleh orang-orang ya. Kitabul iman langsung ini sudah ahli surga semuanya merasa seperti itu. Gak apa-apa neraka saya sementing suarga kan gitu nanti mikirnya. Nah, makanya ini hadis ditaruh sama Imam Bukhari sama Mu'allif Tajridus Shoreh agar kita ini tidak langsung di hadis ini. Kita harus melalui tahapan-tahapannya. Kualitas bagus baru dapat bisyarah. Bisyarahnya apa? Kalau seandainya kita tergelincir masuk neraka, minimal di dalam iman itu, di dalam hati itu imannya enggak sekecil itu amat lah gitu loh ya. Masih besar, iman kita tidak seberat biji sawi. Kan payah ngomong kok imannya seberat biji sawi mlebu swarga. Lho temenan. Kalau Anda mikirnya hanya penting mlebu swarga, iku jenenge wong ra duwe isin. Betul? Kan dikasih Allah surga. Ibaratnya kamu dikasih orang kekayaan, tapi kamu enggak punya modal apa-apa. Itu namanya punya malu apa enggak? Enggak punya malu. Begitu juga orang itu kalau ahli iman temenan, mlebu swarga li ra nggawa ngamal apa-apa, niku isin. Ki apa kok iso mlebu swarga? Ngapunten aku winganen bar kon neraka. Ngono piye? Apalagi nanti di akhirat itu jelas sekali mana orang yang ahli surga yang masuk secara dari awal atau orang yang bekas narapidana dari neraka. Ada lho keri cakae. Itu dadi guyonan iku nanti. Dadi guyonan ahli surga. Lho cakae neraka dhisik tibake ngono aku soleh. Misalnya seperti itu kan. Maka
Maka orang yang masuk surga dengan membawa hanya secercah keimanan saja, itu rasa malunya luar biasa. Karena tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Tapi ini bisyarah, siapapun yang memiliki keimanan sedikit apapun itu, dakhalal jannah. Semurah itu Allah. Enggak nanya amalmu piye, sholatmu piye, zakatmu piye, posomu piye. Enggak. Asal ada keimanan khusus bagi orang yang sudah masuk neraka. Nah, masa kita mau yang seperti itu? Nah, itu loh maksudnya. Masa kita mau seperti itu? Makanya hadis ini ditaruh di sini sebagai rasa bombong awak-awak dewe. Oh, insya Allah lah kalau kita bisa mengamalkan sebelum hadis yang ke-14 ini, 13 hadis sebelumnya, insya Allah masuk swarga. Iku rodok iso dangak lah ya, paham nggih? Rodok alhamdulillah ora sik ising-isini banget. Kok iso masuk swarga? Alhamdulillah kalau istiqomah ifsya'us salam, itu amut ta'am kan pede to. Tapi kan kenapa masuk surga? Mangkana fi qalbihi mithqala habatin min khardal, ya Allah. Maka ketika itu Allah mengumandangkan kepada malaikat, keluarkan orang-orang yang punya setitik keimanan saja. Di sini Kanjeng Nabi mengatakan min khardalin min imanin. Imanin kalimah apa? Isim. Isimnya apa? Ma'rifat apa? Nakirah. Hah? Nakirah. Tapi di sini nakirah di sini yufidut taklil. Faedahnya adalah menunjukkan betapa sedikitnya iman yang dipunyai orang tersebut. Bukan litaktir. Biasanya kalau nakirah kok taktir ya. Tapi ini taklil, menunjukkan betapa sedikitnya keimanan yang dipunyai orang pemeran yang ada di dalam hadis ini ya. Maka kata beliau, wal qillatu huna bi'tibari intifa'iz ziyada ala ma yakfi la li annal iman bi ba'di ma yajibul iman bi kafin. Yang dimaksud sedikit ini karena yang dimaksud di sedikit iman di sini adalah betapa sedikitnya orang tersebut sampai-sampai koyo ora pantas untuk masuk swarga hanya dengan modal keimanan itu. Itu maksudnya, makanya saya mengatakan hadis ini betul kalau ditaruh di nomor 14 setelah step-step yang kemarin kita pelajari. Nah, kalau ditaruh di awal ya bahaya itu tadi, semuanya langsung ahli maksiat. Tenang, saya punya iman kan gitu. Lalu kemudian lanjutan ceritanya bagaimana fayakhrujuna minha. Maka para malaikat mengeluarkan orang-orang tersebut dari neraka. Keadaannya kodis wadu, buleng-buleng kabeh teyengen. Nek cara apa? Pesi teyengen. Gosong, nah gosong. Fayul qauna fi nahril hayati. Maka kemudian mereka dilemparkan ke lautan kehidupan. Artinya dikumbah sik. Nah, lautan kehidupan dikumbah sik, dipantesno, mosok gosong langsung mlebu swarga. Oh, jangan dulu. Dilebokke sik tengene nahril hayat. Tapi wafi riwayah itu bukan nahril hayati, tapi ada yang mengatakan nahril hayai dengan hamzah fi riwayah. Tapi riwayah ini dhaif. Cuman ada yang mengatakan nahril hayai, sungai kemaluan. Jadi kowe dilebokno swarga, rasakno isin sik. Oh, jam mlebu swarga pede ae, isin karo Gusti Allah. Saya cocok dengan itu aslinya. Kalau seandainya benar ada nahril hayai, wah cocok bagi Adib dan kawan-kawan. Nahril hayai, sungai ke segoro atau lautan kemaluan. Maksudnya wong nek mlebu ning kono langsung isin ngono, paham nggih? Dikumbah ben duwe isin. Nah, Kalau akhirnya mereka dilemparkan, dicuci di lautan kehidupan atau lautan kemaluan. Piye lautan kemaluan? Wis pokoke ngono lah. Wis pokoke duwe rasa isin ngoten. Lalu akhirnya setelah itu fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis saili. Maka kemudian mereka karena sudah masuk di air kehidupan atau ke air yang penuh dengan rasa malu, mereka tumbuh bagaikan tumbuh-tumbuhan yang muncul dari biji-bijian yang ada di pinggir kali. Nah, jadi keadaannya bagaimana? Rasulullah mengatakan kepada gini, alam tara annaha takhruju safra amultawiyah. Coba bayangkan kamu kalau lihat di sungai. Bukankah kamu melihat di sekitar sungai itu
ada tumbuh-tumbuhan yang warnanya kuning-kuning alias mateng ya, mateng, dan kemudian tertiup oleh angin mendayu-dayu atau apa namanya? Ya pokoknya bergoyang, tertiup angin. Keadaannya indah apa tidak? Indah. Maka itu juga ahlun nar ketika mereka dikeluarkan dari neraka, dipantes nosek keadaannya. Dipantes kesek, kemudian kalau sudah bersih, karatnya sudah hilang, mereka menjadi bersih. Itu pun kalau masuk swarga, keri konangan, tetap konangan. Konangan ya, apalagi yang circle-nya ya, yang dulu circle-nya ahli takwa, kemudian dia masuk neraka. Jadi kok golek kancane kondi mesti neraka ra kowe kan ngono. Wes ngono swargane gak mungkin langsung ning ngene ngarep, mesti ning berisik. Sebagian dapur-dapur ngono iku lho. Bagian golek-golek asobah-asobah ning KFC, McD ya. Iya, pasti konangan. Maka ada di riwayat yang lain itu yang lucu, Allah Subhanahu wa taala itu beberapa kali ngeprank orang-orang yang ahli neraka ya. Ahli neraka mereka mengatakan, ya Allah kami mendengar seandainya kami keluar dari neraka ini saja sudah cukup ya Allah, enggak usah masuk surga gak apa-apa. Dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Kemudian setelah dikeluarkan lihat ada pepohonan rindang di sekitar surga. Belum surganya loh, pepohonan rindang di sekitar surga. Ya Allah betapa nikmatnya ngaup temeriku. Terus dijawab sama Allah, lho kowe rak duwe isin to. Wis tak tokno kok neraka ijek njaluk cedhak karo pohon rindangan yang seperti itu. Walah Gusti, yang gampang kangge jenengan, mbok jejokke sithik gawing niki lho Gusti, gawing. Dadi wong ahli neraka besok iku di prank Gusti Allah terus. Pokoknya sampai mlebu swarga di prank. Jadi pertama keluar wis dituruti. Jadi tak beleni meneh ceritanya ya. Orang-orang ahli neraka, saya pernah cerita tentang ini kalau nggak salah. Orang-orang ahli neraka itu minta sama Allah, ya Allah kami pengen keluar dari neraka, nggak masuk surga nggak apa-apa. Dijawab Allah, tenan. Masa ngono? Nggih Gusti, ora jaluk swarga lho ya. Nggih saestu, metu. Kemudian setelah keluar melihat pohon rindang-rindang yang ada di sekitar surga, Masya Allah ademe. Kok gawing yo Gusti nyuwun izin nyedak-nyedak mriku lho jare metu tok rasa nyedak-nyedak ngene dikono Gusti Allah. Atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah mau menertawakan saya ya. Sedangkan engkau adalah rabbul alamin. Pangeran yang alam kabeh mosok menertawakan hamba yang sudah seperti ini kondisinya. Yo maju. Akhirnya maju. Di bawah pohon rindangan itu ternyata ada aliran sungai. Mau izin lagi, ya Allah, dahaga ya Allah, gitu. Dahaga ya Allah, dari neraka itu ngelak gitu. Ngelak, ngubi sidik-sidik. Loh jarene pengen tekan gini, kok jaluk terus. Dijawab, atas tahzi'u bi wa anna rabbul alamin. Ya Allah, mosok jenengan ngeprank kula. Wong arek sithik mawon kok. Ya, sekono. Terus kemudian setelah itu kemudian ada tembok tinggi. Tembok tinggi membatasi antara surga dengan luarnya surga. Di dalam surga wah ada suara indah ya, ada orang selawatan ya, moco selawat misalnya gitu. Ayyuhal mustaq. Ada suara anak kecil berlari-larian. Ada apa namanya? Suara bidadari menggoda-goda baju. Nah, kemudian dan lain-lain ya. Akhirnya ya Allah, swarga rak ketoke nek mate ngono ya. Gusti belum mlebu lah wong kare sithik mawon. Tenan kok jarene metu tok kok malah saiki malah mlebu swarga. Gusti kurang sithik Gusti gawing. Akhirnya yes dibukake mlebu swarga. Terus akhirnya mulai mantuk. Akhirnya masuk ke dalam surga. Di dalam surga orang yang tertawa pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo kayak umatku lo, disafaati rak kedo jek mlebu keri gitu lo. Karena Kanjeng Nabi tertawanya gitu. Kenapa? Sudah disafaati minat dunia wal barzakhi wal akhirah. Ijek keri mlebu neraka. Mesti disafaati, diambak-ambakno syafaate ijek
mesom mlebu neraka. Ketika Kanjeng Nabi tertawa, kenapa Kanjeng Nabi tertawa? Iku lho saya keri mlebu swarga sakene pol disafaatke wis ombo-ombo koyo ngene jek ora entuk syafaat. Ya itu ada cerita seperti itu tuh ada. Makanya kita ini ya benerlah jangan sampai masuk napa swarga hanya karena mangkana fi qalbihi mithqalu habatin min khardal. Ini adalah batas tertipis, batas paling ndek apa ya jenenge ya, kualitas terendah daripada keimanan. Ya alhamdulillah makanya kita ada rotibul hadad, rotibul atos, dalail khairat. Itu semuanya itu kanggo mantes ke awake dhewe besok teng swarga niku. Mlebu swarga kenapa? Alhamdulillah tiap malam Jumat kita dalail khairat. Tiap malam Ahad ikut ngaji tafsir, tiap malam Selasa ikut ngaji tajridus sharih yang kita dengar qala ta'ala, qala Rasulullah, maksud mlebu swarga kan ngono. Nah, makanya itu yang mau pesan yang mau disampaikan oleh Imam Bukhari kepada kita. Maka hadis ini sendiri juga ada pelajaran untuk membantah pendapatnya orang-orang murji'ah. Orang murji'ah itu orang yang hanya besar harapannya kepada Allah tapi tanpa disertai rasa takut. Karena gini, orang murji'ah asal dua iman mlebu swarga, masalah itu. Orang murji'ah asal dua iman mlebu swarga, maksiat apa ae ora masalah. Kan ini salah. Maka hadis ini menegaskan untuk membantah pendapat tersebut. Ternyata maksiat pun juga berpengaruh pada nasib kita, apakah surga apa neraka. Begitu juga hadis ini membantah daripada golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya maksiat yang besar akan menjadikan orangnya selalu kekal di neraka. Ternyata mangkana fi qalbi mithqalu habbatin min khardali minal iman dakhalal jannah. Sedikit apapun iman yang dimiliki seseorang ternyata tidak menjadikan dia kafir selamanya. Anda menjadi orang Mu'tazilah repot. Sidik-sidik maksiat kafir. Iya, sidik-sidik maksiat kafir. Makanya ahli sunnah wal jamaah menetapkan orang yang ahli maksiat tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Akan tetapi nasib dia tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a adzab wa insya'a ghafar. Kalau Allah menginginkan untuk diadzab ya adzab. Kalau menginginkan untuk diampuni ya diampuni. Nah ini cerita yang ada di hadis ini adalah ceritanya orang yang diampuni setelah dia masuk neraka. Maka kita mugi-mugi lah buatan ngasih melu episode yang ini ya. Jangan sampai lah mau ngaji tajridus sore kok episode ini melu akhriju man kana fi qalbi mithqalu habatin min khardalin min iman. Kira-kira isen ora? Malah mbok jawab, "Mboten Agus, kula ngamalke hadis." Wah repot iki. Repot iki. Ya Allah. Terus nggih. Al-hadithul khamisa asyar wa anhu ay an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana naimun ra'aitun nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumusun minha. Ini sampean pun paham nggih, tak critani niku mau paham sedaya nggih. Intine kita iman tinggi dulu, kalau sampai kepleset-keplesete ora duwe iman ngoten nggih, paham nggih? Pun baina anana imun. Awalnya ku asale baina ma anana imun. Dan ini banyak sekali di hadis-hadis yang lain. Baina anana imun ing dalem antarane utawi ingsun. Baina ana ing dalem nalikane utawi ingsun. Nalikane ngapunten kok antarane. Naimun iku sare sapa ingsun. Nek adib naimun apa adib? Batang dip. Nek adib naimun batang artinya. Nek Kanjeng Nabi naimun sare. Ro'a itu ningali sapa ingsun. Ro'a itu fil manami, berarti apa? Ngimpi. Dan mimpinya para nabi niku napa? Wahyu. Wahyu sing ndi iki? Wahyu di ta bagio. Ro'a itu ngimpi sapa ingsun annasa ing wong akeh, menusa. Yu'raduna den ketokake sapa annas
yu'raduna den ketokake sapa annas. Den ketok dening sapa alayya ing atase ingsun. Alayya ing atase ingsun wa alaihim lan iku tetep ing atase annas. Wa alaihim lan iku tetep ing atase annas kumusun utawi pira-pira gamis. Gamis iku jubah niku. Kumusun utawi pira-pira gamis minha iku setengah saking kumus. Minha iku setengah saking kumus ma utawi barang. Ma utawi barang ya blughu. Kang tumeka apa ma? Gini sampean astadia apa asutiya? Bidomah ya. Nggih. Asutiya ing susu. Dip. Adip. Susu ne man rajul lho, susu ne mar'ah. Ayah adib selalu. Asutiya ing susu. Wa min halan iku setengah saking kumus. Wa min halan iku setengah saking kumus ma utawi barang dunadzalika kang tetep ing dalem sak sore mengkono-mengkono sutiya. Dunadzalika kang tetep ing dalem sak ngisore mengkono-mengkono asutiya. Wa urida lan den ketokake. Wa urida lan den ketokake alaya ing atase ingsun. Sing diketokake sapa? Umar bin Khattab, sapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa alaihi lan iku tetep ing atase Umar qamisun apa gamis. Jubah, gamis, baju. Qamisun apa gamis ya juru kang nyeret sapa Umar hu ing qamis. Ya juru kang nyeret sapa Umar hu ing qamis. Qalu mongko matur sapa sahabat. Qalu mongko matur sapa sahabat. Fama mongko ing napa? Ing napa? Awal ta nafsiri panjenengan. Awal ta nafsiri panjenengan dzalika ing mengkono-mengkono ngimpi. Dzalika ing mengkono-mengkono mimpi. Ya Rasulullah do Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawa sinten Kanjeng Nabi ad-dina ay awal tu nafsiri sapa ingsun hu ing ma ad-dina ing agama. Ad-dina ing agama. Nah, ini juga setelah tadi kita dikasih bisyarah oleh atau kabar gembira oleh Sayyidina Bukhari, Al-Imam Bukhari terkait bahwasanya kalau kita bisa melewati step-step keimanan yang sudah diajarkan, maka sampai misalnya tergelincir pun ke neraka tetap insya Allah pede masuk swarga. Karena di dalam hati ada keimanan yang lebih daripada hanya sekedar seberat biji sawi. Di sini Imam Bukhari mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga agama. Karena agama hubungannya juga dengan kehormatan. Wong niku dianggap terhormat ketika agamanya juga kuat. Begitu juga sebaliknya ketika dia megang agama tidak kuat. Dolanan be agama, ngegambang agama, maka imbasnya bukan hanya di kehormatan dia di dunia, tapi juga di akhirat. Di sini Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya gini. Suatu saat saya itu tidur, dan kita tahu ya, tidurnya para anbiya wal mursalin itu ar-ru'ya as-salihah. Pasti mimpinya mimpi yang benar. Tidak ada nabi itu mimpi basah, itu tidak ada. Tidak ada nabi itu gelambiar tekan ditiku gak ono. Sak ngelindur-ngelindure nabi berarti dia sedang berkomunikasi. Kalau kita ngelindur kan tekan dindi ya. Komunikasi dengan bangsa apa itu ya. Pokoknya para anbiya itu keadaan tidur pun itu bisa menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Kanjeng Nabi suatu saat kata beliau saya itu tertidur. Kemudian di dalam tidur saya melihat banyak orang
dilaporkan kepada saya keadaan mereka. Mereka semuanya pakai baju. Ada yang bajunya sampai asudiyah, dada. Raun ini susu lah. Adif seneng ini susu. Ada sampai menutupi dada. Ada yang bahkan tidak sampai ke sana, bahkan di bawahnya itu. Lalu kemudian saya diperlihatkan keadaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kata Rasulullah wa alaihi qamisun yajurruhu. Dan di saat itu saya melihat bahwasanya Umar itu memakai pakaiannya sampai nyeret-nyeret. Ini mimpi loh ya. Nah, kalau Umar bin Khattab kemudian nyeret-nyeret pakaiannya di selain mimpinya Kanjeng Nabi itu namanya khuyala. Pakai pakaian turah-turah diseret, dan itu haram. Dan ini kondisinya di mimpi. Beliau melihat bahwasanya Umar bin Khattab di dalam mimpinya Kanjeng Nabi itu pakai pakaian yang menutupi seluruh badannya sampai turah-turah koyok-koyok wong sing nyeret pakai pakaian. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, lalu mimpi jenengan itu artinya apa?" Dijawab sama Rasulullah, ad-din, yaitu masalah agama. Ketika orang memegang agamanya itu bagus, full, penuh, ya kafah secara keseluruhan, maka seperti itulah gambarannya dia menutupi daripada kemaluannya. Paham nggih? Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memegang agama dengan teguh, itu diibaratkan di dalam mimpinya Rasulullah seperti orang yang punya pakaian lengkap, bahkan turah-turah. Saking takwane Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ketika orang yang nggak punya takwa, ya nggak punya baju. Sama kan kelakuannya ketika kita lihat orang yang nggak punya takwa, itu kelakuannya ya seperti itu. Sampean sudah tahu lebih binatang daripada binatang. Terkadang lebih anjing daripada anjing gitu. Bahkan anjing iri, loh kok kamu bisa lebih anjing daripada saya gitu kan. Bahkan setan, kok kamu bisa lebih setan daripada saya. Itu. Makanya semakin sedikit orang itu nggak pegang agama, maka kemaluannya putus. Urat kemaluannya putus. Ngapunten dari segi style gaya berpakaian, fashion mawon. Kita tahu antara ini terlepas dari niat ya. Antara wanita yang mutamassikah bidin, yang benar-benar megang agama, sama orang yang ngapunten sebut merek hanya Geraldine ya. Solihah mana kira-kira? Mutamassikah bidin. Hanya Geraldine pakai bikini tidak masalah. Ya semoga dapat hidayah dari istrinya Adib. Amin. Kan enggak kita sebut nama karena memang sudah syuhrahnya seperti itu. Dia sudah membranding, jadi enggak usah isen-isen, orang ngenyek ini, orang usah ini namanya penghinaan, enggak. Mungkin dia memasyhurkan dirinya dengan pakaian mini kan. Ya sudah sebut saja, misalnya Geraldine apa siapa artis-artis saiki? Siapa deh? Siapa ya? Iya, sampean paham maksud saya ya. Kan ada artis-artis yang ngakunya Islam, kayak Nikita Mirzani dan lain-lain. Itu kan ya Allah, itu orang ngapunten, kita bisa katakan nggak punya agama. Dari segi zahirnya itu aja sudah nggak mau pakaian. Apalagi kalau dilihat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ketika ngapunten mereka ditunjukkan di hadapannya Rasulullah, pakai pakaian apa enggak? Ya, pakai pakaian apa enggak? Ya enggak. Begitu juga kita, ketika kita pegang sama agama ini kuat, ini yang tadi saya sebutkan hanya contoh lah ya, contoh yang memang mereka sudah memasyhurkan dirinya seperti itu. Jadi nggak usah jarah wa ta'dil di sini ya, sudah jarah masuk. Jadi kalau kita ini memang betul-betul agamanya kuat, itu ibaratnya memang punya pakaian itu lengkap, bahkan turah-turah. Nek nyegel agama ora kuat seperti itu, mungkin utuh ngarepane Kanjeng Nabi. Mungkin utuh tenggene ngajengane Kanjeng Nabi. Dan kemudian ini mungkin ada pertanyaan, kok di dalam hadis ini yang diceritakan malah Umar bin Khattab, bukan siapa? Abu Bakar Siddiq. Berarti Abu Bakar Siddiq kalah dong daripada Umar bin Khattab. Mungkin ada pertanyaan gitu. Tapi di dalam syarahnya mengatakan ijma'u ahli sunnah wal jamaah ala afdaliyati Abi Bakrin Siddiq qat'iyyun la yu'ariduhu dhanni. Bahwasanya kemuliaannya sahabat Abu Bakar Siddiq melebihi daripada Sayyidina Umar bin Khattab itu qat'i, sudah tetap menurut ahli sunnah wal jamaah.
Jadi hadis ini bukan termasuk salah satu pembanding atau yang mematahkan bahwasanya Abu Bakar itu di bawahnya Umar bin Khattab. Tetap Abu Bakar nomor 1, nomor 2 Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab aja seperti itu, apalagi Abu Bakar. Bukan hanya ya juruhu, mungkin imannya, agamanya bisa menutupi orang-orang yang di belakangnya. Ya Banda. Kalau Umar bin Khattab ya jurhu pakai pakaian sampai nyeret-nyeret. Itu bagi beliau sendiri. Bagaimana dengan imannya Abu Bakar? Bagaimana dengan imannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka iman agama yang mereka pegang berarti itu manfaatnya bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Tapi orang-orang yang di sekitarnya. Maka ini adalah kiasan untuk kita, pelajaran bagi kita. Semakin kita pegang agama ini dengan benar, dengan konsekuensi, kemudian dengan penuh tanggung jawab, maka seperti itulah gambaran kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk sampean mau sowan Rasulullah sarungan tok, iya nek sarungan, nek kebel-kebel ternyata rak apa-apa godal gitu. Nabi aku meniku kula semonten tok. Tekan kemiren mawon lah, berarti anumu ketok enggih lah. Isin ta ora kira-kira? Isin. Makanya kita ini sering dihadapkan, dikomunikasikan dengan bagaimana sih kalau kita di hadapan Rasulullah. Nah ini sama. Kita bayangkan ya, Umar bin Khattab aja cuman imannya atau agamanya hanya menutupi badan beliau dan punya pakaian yang diseret. Nah kalau kita di hadapan Rasulullah kira-kira apa? Nah itu aja gitu. Pertanyaannya itu. Makanya kita harap semogalah minimalnya kita di hadapan Rasulullah niku mboten isin. Dan Rasulullah gak isin karena kita gitu loh ya. Dan Rasulullah gak isin karena kita. Gusti ono umat model ngene ngono. Kemudian tsumaqala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala marra ala rajulin minal ansar wallahu a'lamu bissawab. Paham nggih? Paham dengan semua itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.